Masya Allah. Sama minumnya juga. Masya Allah. Iya. Baru kali ini guys ke tukang servis, serasa kayak pulang ke rumah orang tua. Masya Allah. Ini tuh banyak momen yang gak kerekam ya. Salah satunya karena kita tuh sepanjang jalan dari Subang gak ketemu rest area yang ada pom bensinnya. Nah tiba-tiba setelah ketemu pom bensin ini gak tahu di mana, di desa Dusun Kecapang, Kelurahan Petarukan, Kabupaten Pemalang, RT 1 RW 1. Akhirnya kita pakai Google Map, alhamdulillah ketemu sama tempat untuk cek AC mobil. Karena perjalanan ke lokasi yang kita tuju di Wonosari di Google Map masih 4 jam 30 menit lagi. Dan kondisi Abi lagi kurang sehat. Jadi kalau perjalanan tanpa AC agak sesek beliaunya. Tapi jadi AC-nya hangat gitu. Tadi kan pas jalan baik-baik aja. Terus pas bensinnya limit, kita udah biasa sih kalau mobil ini tuh kalau dia kekurangan energi otomatis kayak nurunin kinerjanya. Lihat ini bapaknya, waduh, kayak jadi nggak enak nih Bu. Masya Allah. Sama minumnya juga. Ibu baik banget. Lihat ini, Masya Allah, mie ayam sama minumnya, sama mangkoknya juga, Masya Allah. Guys, kita coba itu, ada airnya. Dan lihat nih, Abi lagi kurang sehat, Abi keringet dingin. Misalnya mau ke dokter, dan di seberang sana ternyata ada klinik dan apotik Mika Medica. Luar biasa ya. Jadi buat yang selama ini tuh kayak replika hidup sih. Maksudnya replika hidup itu kayak gini loh. Kadang-kadang kita kan bertubi-tubi ada masalah tuh, atau ada ujian lah ya, ada tantangan. Tapi Allah tuh selalu kayak pengen bilang ke kita gitu, bahwa kalau ada umatku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Dan nasrum minallah wa fatun qarib. Bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu juga dekat. Sama seperti hari ini. Tadi tuh kita terakhir makan jam berapa ya? Jam makan siang ya? Jam 3. Iya, makan siang. Makan siang itu kita keluar tol Subang jam 2. Dan emang sekarang waktunya makan malam. Dan ternyata ini loh rezeki makan malam kita. Mie ayam comal di kota Comal. Pas nih makannya. Original. Masya Allah. Ayo kita makan. Apa ini? Pakai las aluminium Om, jarang ada yang punya. Las aluminium Pak. Ini lasnya las aluminium. Las aluminium bengkel itu jarang ada yang punya. Berapa pun ada yang punya. Benar-benar pertama. Iya. Saya mau tanya dong Pak. Iya. Itu kan ada tulisannya di tembok tuh Pak. Titik kumpul. Titik kumpul wong tulus. Dalam artian itu yang masuk sini secara tulus dan ikhlas diberikan sesuatu, dianjurkan harus mau, karena apa, itu bagian daripada ibadah saya untuk di akhirat. Jadi bukan dunia aja yang saya cari, saya ingin mendapatkan ukhrawi yang paling lebih baik, yang insya Allah di saat nanti kita dalam Allah akan ketemu di sana. Masya Allah. Contoh, walau biji jaro, orang yang ngasih orang itu tidak harus banyak, walau biji jaro, walau sedikit, insya Allah Allah akan catat sebagai amalan yang baik. Tergantung amalun biniyat, tergantung semua itu niatnya. Saya niatnya mencari rezeki di muka bumi ini karena Allah, dan akan saya gunakan biar halalan thayyiban wasi'an karena Allah. Terus sebagian harga yang saya dapatkan saya berikan kepada konsumen saya biar punya rasa hati yang sangat bangga dan gembira. Walau bagi yang mereka makan itu tak manfaat, tapi bagi saya dan keluarga saya itu merasa bermanfaat. Dan terima kasih atas apa yang saya berikan. Moga-moga Allah berikan keberkahan yang lebih layak dan lebih bagus. Intinya itu, intinya saya itu. Jadi saya cari hidup di dunia itu bukan untuk kebutuhan saya pribadi di dunia, saya utamakan di akhirat. Maka dari itu
supir-supir yang masuk sini yang saya tawarin bukan servis, nggak servis, tetap saya hormati, tak kasih apa yang mereka mau dan apa yang mereka suka. Intinya itu, kan Pak saya nggak jadi bos, nggak jadi apa-apa. Yang penting saya sudah bersedekah, sudah ibadah. Intinya itu. Ya semalam ada 4 orang. Makanya aku datang orang saya nasi rawon, saya nasi uduk, saya gerombang. Kita berikan, tapi nggak jadi nyervis. Awak kasih ganti paginya yang lebih banyak lagi. Tanda itu, alhamdulillah apa yang di sini mereka pada kirim pesan, pada nitip pesan, dan alhamdulillah ya mereka merasa puas lah. Iya. Kasih nanti keluargaku kayak apa lagi. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dari saya itu harapan saya itu hidupnya hanya sebentar seumur jagung. Apabila kita dibandingkan bahwa hidup di akhirat 1000 tahun, hidup di dunia 1000 tahun, di akhirat cuma sehari. Maka dari itu ada peribahasa hidup itu seumur jagung. Perbanyaklah bekal ibadahmu untuk di akhirat nanti. Masya Allah. Carilah duniamu yang halal untuk bekal di akhirat nanti. Dan berikanlah apa yang telah Allah berikan kepada mereka yang membutuhkan. Intinya itu harapan saya kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar mencari nafkah, di balik itu juga saya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya itu, makanya jam berapapun saya buka. Dan yang saya utamakan apabila ada orang nyervis, bawa anak kecil, bawa bayi, saya utamakan tak carikan hotel, tak titipan di hotel. Setelah rampung tak panggil, bayarannya gimana bang ini? Ya terserah, kalau ibu istilahnya ikhlas ridho ya saya bayar, kalau nggak ikhlas ridho ibu bayar sendiri kan. Alhamdulillah berkahnya sehat walafiat, tak pernah suatu apapun, anak istri juga semua sehat. Putranya berapa Pak? Gimana? Putranya 4, perempuan 1, laki-laki 3. Lah ini anak saya semua dua-duanya. Ya Allah. Iya. Anak Bapak kelihatan berbakti sekali loh. Alhamdulillah. Kerja Ya. sama, Betul. ihtiram. Ya kalau ada orang tua ngomong, dia tetap mendengarkan. Karena apa? Nasihat terbaik Quran dan hadis. Yang ketiganya adalah nasihat kedua orang tuamu. Bagian daripada firman Allah bahwasanya taatlah kamu pada kedua orang tuamu, insya Allah akan berikan untukmu. Sama-sama. Sudah berkenan menerima kami. Iya, itu harapan saya Bu. Saya hanya bisa memberikan seperti harapan saya ya untuk anak-anak saya. Adapun usaha kecilnya Allah yang menentukan. Kami hanya bisa berusaha mencari ridho Allah yang notabene untuk memberikan nafkah pada anak-anak, biar anak tersebut anak-anak yang soleh dan solihah. Intinya itu harapan saya cuma itu. Terima kasih Bu ya. Masya Allah. Iya. Baru kali ini guys ke tukang servis, serasa kayak pulang ke rumah orang tua. Masya Allah. Banyak ngomong dan keliru, bicaranya mohon maaf ya Bu. Bukan lagi drama, cuman ini tabiat saya dan keluarga saya dalam membina anak, istri dan keluarga. Iya, makanya anak-anak saya bilang, kamu janganlah cari kerja, ciptakanlah lapangan kerja. Dan anak-anak bilang nggak bilang kayak gitu. Masya Allah. Jangan kamu cari kerja, ciptakanlah lapangan kerja. Insya Allah kamu ilmunya manfaat di dunia wal akhirah. Kalau di garis bawahnya, la in syakartum lazadinakum. Sampai ke sungai. Ina ada bila sakit. Apabila kamu pandai-pandai mensyukur nikmatku, kata Allah, akan ku tambah atas nikmatku. Dan apabila kamu mau mengkufuri, mengingkari atas nikmatku, azabku, ingatlah azabku di sini. Lebih pedih ya Pak, amat pedih. Amat Pak. Ya. La in syakartum lazadinakum. Masya Allah. Dan Jawa itu pasti. Makanya ini astaghfirullahaladzim. Kata padaku, insya Allah saya beri. Kapan berinya? Bisa ke anaknya, ke cucunya, ke ibunya, ke mbahnya, ke siapapun. Kalau nggak diberi, Allah akan beri nanti di yaumil akhir. Allah karim. Makanya Allah sifatnya Rahman dan Rahim. Rahman tempatnya letaknya di mana, Rahim tempatnya letaknya di mana. Itu bisa dibagi-bagi. Masya Allah. Makasih banyak Pak Udin. Iya, moga-moga. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini seperti bulu yang diterbangkan angin. Kita tuh nggak pernah tahu mau ketemu sama siapa, ketemu di tempat apa, dan ada hikmah apa dalam setiap safar. La in syakartum la azidanakum. Masya Allah, luar biasa. Bismillah, kami lanjutkan perjalanan menuju Wonosari. Alhamdulillah,
Hari ini ternyata perjalanan membawa kami sampai ke satu tempat di Jawa Tengah. Tepatnya itu di Wonosari. Posisinya itu dekat Gunung Kidul. Dan disinilah Masjid Rahmatan lil Alamin yang menjadi tempat kami menginap selama 2 hari terakhir. Ini hari terakhir karena ada kegiatan konsolidasi nasional bersama dengan penggerak dakwah yang ada di bawah keluarga besar Sidak. Nah, sepulang dari sini kita akan silaturahim menemui guru ngaji yang ada di kota Solo, insya Allah. Mudah-mudahan perjalanan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kakinya nyucuk, tapi coba. Rizki yang Allah berikan itu tidak mesti dalam bentuk harta, tapi bisa jadi keburukan Allah singkirkan dari tempat ini. Lereng Bukit Menoreh.